lagi bersama saya Jesslyn Prisliarnes dengan NIM 2313015037. Jadi kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Materinya adalah komunikasi dan transportasi sel atau pondasi dalam kehidupan sel. Jadi seperti yang kita tahu ya, sel itu adalah unit dasar kehidupan dan fungsinya bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi dan mentransportasi sel. Jadi membran sel itu adalah lapisan terluar sel yang mengatur pergerakan dan zat masuk dari keluarnya sel, dan dia itu juga memiliki struktur, dan strukturnya ini tuh adalah membran sel yang terdiri dari lapisan ganda seperti fosfolipid dan protein ternanam. Dan yang kedua itu ada protein, di mana protein ini dia berperan sebagai saluran pompa dan reseptor, dan fungsinya membran sel ini dia mengatur pergerakan melalui molekul proses difusi, homosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Kemudian dia terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme transport aktif dan transport pasif. Jadi prosesnya itu tadi terbagi menjadi dua, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif, yang dimana proses transportasi pasif itu dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada difusi, yang kedua ada difusi terbantu, dan yang ketiga ada homosis. Dan cara melalui membrannya itu yang pertama difusi, yaitu cara melalui membran itu dia secara langsung, dan mekanisme kerjanya itu dia gerakan molekul secara acak yang menyebabkan perpindahan molekul menuju konsentrasi yang lebih rendah. Dan yang difusi terbantu itu dia cara melalui membrannya itu secara protein pembawa. Jadi yang membawa difusi terbantu itu dengan menggunakan protein pembawa, dan mekanisme kerjanya itu dimana dia melalui terkaitnya protein ini tadi, dia melalui membran yang dituju tempat dengan konsentrasi yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada homosis. Homosis itu dia cara melalui membrannya itu secara langsung sama dengan difusi. Dengan mekanisme kerjanya itu dia difusi air melalui membran permeabel dari larutan yang hipotonik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada transportasi aktif, di mana transport aktif ini mekanisme kerja perpindahan zat molekul membran selnya itu yang memerlukan energi dari sel. Biasanya dalam bentuk ATP atau adenosine triofosfat untuk memindahkan zat ini dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, itu melawan gradien konsentrasi. Proses ini dia melibatkan protein khususnya pada membran yang bertugas sebagai pompa atau transport protein untuk mengikat dan mengangkut molekul atau ion. Contoh penting adalah pompa natrium kalium yang mengeluarkan ion kalium ke dalam sel dan memerlukan ion kalium ke dalam sel menjaga keseimbangan ion. Dan medan listrik sel transport aktif ini juga meliputi proses endositosis dan eksositosis untuk memindahkan molekul besar ke dalam atau keluarnya sel. Jadi seperti itu. Dan secara garis besarnya transport aktif itu dia memerlukan energi dari sel dan melawan arah gradien konsentrasi. Sedangkan transport pasif itu tidak memerlukan energi dan mengikuti arah gradien konsentrasi zat di membran sel. Jadi keduanya ini mekanisme yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan zat dan fungsi sel yang lebih optimal. Jadi teman-teman sudah tahu nih ya perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Sekali lagi, transport aktif itu dia harus memerlukan energi dari sel, dan transport pasif itu dia tidak memerlukan energi dari sel. Jadi seperti itu ya teman-teman, udah tahu kan apa perbedaannya? Kemudian kita masuk ke difusi dan osmosis, pergerakan pasif. Jadi difusi dan osmosis ini adalah proses pasif yang tidak memerlukan energi untuk memindahkan zat. Contoh difusi itu adalah pergerakan molekul
dari konsentrasi tinggi ke yang lebih rendah. Kemudian osmosis itu adalah pergerakan air melalui membran sel permeabel dari daerah konsentrasi air tinggi ke lebih rendah. Proses difusi ini juga dapat terjadi karena ketika kita melarutkan pewarna makanan ke dalam air hingga warnanya dapat menyebar pada media air. Proses osmosis ini terjadi ketika sel darah merah dalam tubuh yang membekak pada saat terkena air tawar. Seperti contoh, difusi dalam tubuh manusia itu yaitu ketika kita menarik napas, maka alveolus mengembang akan oksigen masuk ke paru-paru. Lalu ketika kita menghembuskan napas, alveolus itu mengempes dan karbon dioksida itu keluar dari tubuh. Jadi proses ini terjadi disebabkan oleh molekul bergerak dan konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh yang kedua itu di mana peristiwa osmosis adalah siput dan ular yang mati karena distribusi jumlah besar garam. Garam membuat konsentrasi zat di luar permukaan tubuh siput dan ular ini tinggi. Hal ini memicu proses terjadinya osmosis, di mana kandungan air di dalam siput dan ular ini akan tertarik ke luar permukaan tubuhnya. Jadi seperti itu ya contoh proses terjadinya osmosis. Tadi sudah tahu ya, jadi proses osmosis dan difusi tadi bagaimana dan apa sih contoh osmosis di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pertama seperti timun yang kita tempatkan dalam larutan garam, maka akan kehilangan airnya akibat osmosis ini hingga terjadinya pengerutan. Yang kedua itu ada wortel. Wortel itu dia menjadi lunak akibat kehilangan air karena dia menguap. Dan yang ketiga itu ada masuknya air ke dalam tanah melalui akar daun. Yang keempat itu adalah pengambilan sari-sari makanan dari usus ke darah. Itu contoh osmosis di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada contoh peristiwa difusi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menyeduhkan teh atau kita menyemprotkan parfum ke ruangan dan melarutkan gula dalam air. Dan yang keempat itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Dan yang kelima itu ada asap yang menyebar. Jadi itu ya contoh-contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kan kita harus tahu nih, transportasi aktif itu kenapa sih dia harus memerlukan energi. Jadi transportasi aktif ini dia memerlukan energi untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Itu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pompa natrium dan kalium. Yang kedua dia ada endosintosis. Yang ketiga ada eksositosis. Di mana pompa natrium dan kalium ini dia memindahkan ion natrium keluar dan masuknya sel, dan endositosis itu dia memasukkan zat ke dalam sel dengan membentuk piscakel. Yang ketiga dia ada eksositosis, di mana eksositosis ini dia mengeluarkan zat dari sel dengan meleburkan vasikel dan dengan membran sel. Jadi seperti itu ya perbedaan antara ketiganya. Kenapa transportasi aktif itu dia memerlukan energi dari sel. Jadi kita masuk ke dalam proses mekanisme kerja fagositosis adalah proses minelan atau partikel padat seperti bakteri atau sel mati dengan membentuk pseudopodia yang melindungi partikel dan membawanya masuk ke dalam sel dalam bentuk vasikel. Jadi proses ini sangat penting untuk pertahanan tubuh dan pembersihan zat asing dari lingkungan sel. Dan kita masuk ke dalam proses mekanisme yang kedua, yaitu pineositosis. Itu adalah mekanisme yang dimana sel mengambil cairan dan zat terlarut di sekitarnya dengan membentuk vasikel-vasikel kecil yang mengelilingi cairan tersebut dan membawanya ke dalam sel. Proses ini memungkinkan penyerapan nutrisi dan molekul kecil dari lingkungan ekstraseluler.
Dan yang ketiga itu ada proses eksositosis. Itu adalah proses di mana sel mengeluarkan zat atau partikel besar dari dalam sel keluar sel dengan cara menghubungkan partikel yang mengandung zat tersebut dengan membran plasma yang menyebabkan pelapisan isi partikel ke lingkungan eksternal. Eksositosis ini dia berperan dalam komunikasi antar sel. Misalnya, dia melepaskan neurotransmitter oleh sel saraf atau hormon oleh sel endokrin. Nah, jadi ketiga proses tersebut itu merupakan bentuk transport aktif yang membutuhkan energi dan berperan penting dalam komunikasi sel. Jadi transportasi antara sel serta dalam berbagai fungsi fisiologis itu seperti imun, respon dan penyerapan zat dan pengeluaran dari produk sel. Jadi fagositosis dan pineositosis itu adalah cara sel memasukkan zat ke dalam, sedangkan eksositosis adalah cara sel mengeluarkan zat keluar. Jadi semuanya itu berkontribusi dan menjaga komunikasi sel serta komunitas seluler. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di dalam mekanisme kerja tadi dia termasuk ke dalam endositosis dan eksositosis yang transportasi secara massal. Jadi endositosis dan eksositosis itu dia merupakan proses transportasi massal yang memindahkan zat dalam jumlah yang besar. Yang pertama, endositosis tadi itu dia memasukkan zat padat seperti fagositosis dan zat cair seperti pineositosis. Dan yang kedua itu ada eksositosis, yang dimana eksositosis ini dia mengeluarkan zat seperti hormon, neurotransmitter dan sisa metabolisme. Jadi itu ya teman-teman gimana proses dan mekanisme kerja dalam transportasi sel. Komunikasi sel dalam bahasa kimia apa sih? Yang pertama ada sinyal, yang kedua ada reseptor, yang ketiga ada kunci-kunci, yang dimana sel itu berkomunikasi melalui sinyal kimia yang dibawa oleh molekul sinyal seperti hormon dan neurotransmitter. Jadi yang pertama tadi ada sinyal. Sinyal ini sebagai molekul yang membawa informasi dari satu sel ke sel lainnya. Yang kedua ada reseptor, di mana reseptor ini dia berkaitan dengan sinyal dan memicu respons seluler. Jadi yang ketiga ada kunci-kunci. Jadi reseptor sinyal dan reseptor ini dia memiliki bentuk yang saling melengkapi untuk menghasilkan komunikasi dengan secara spesifik. Jadi itu ya bagaimana sih komunikasi sel dalam bahasa kimia. Ada peran komunikasi dan transportasi sel dalam organisme, yaitu di mana komunikasi dan transportasi sel ini dia memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi organ dalam organisme. Yang pertama itu ada sistem saraf, di mana sistem saraf ini dia itu adalah sinyal saraf yang diantarkan dengan cepat melalui sel saraf. Yang kedua ada sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini dia adalah hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Dan yang ketiga itu ada sistem imun, di mana sistem imun ini dia berkomunikasi untuk melawan infeksi dan penyakit. Jadi itu ya beberapa peran penting dalam komunikasi dan transportasi sel dalam organisme. Dari semua materi tadi dapat disimpulkan komunikasi dan transportasi sel adalah proses esensial yang memungkinkan sel berfungsi secara optimal, memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidup organisme. Komunikasi sel itu dia memungkinkan sel untuk berinteraksi, mengatur pertumbuhan dan memproses lingkungannya. Kemudian transportasi sel itu dia memastikan sel memiliki nutrisi yang dibutuhkan dan membuang limbah. Tanpa keduanya, organisme ini tidak dapat terbentuk jaringan, organ, ataupun menjalankan kehidupannya secara berkelanjutan. Jadi itu ya teman-teman sedikit penjelasan
dan pentingnya apa sih komunikasi dan transportasi sel. Penjelasan materi terkaitnya komunikasi dan transportasi sel buat teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.